TPUA akan menghadirkan Anda dan juga Bang Rismon. Tapi tadi Bang Rifai keberatan karena Anda dinilai Bang Roy tadi tidak kompeten, ada kepentingan. Ini nothing personal ya Bang ya. Kita bicara kasus ini Bang Roy. Silakan Bang Roy. Iya nggak apa-apa, keberatan lumrah. Kayak di sidang juga kadang-kadang ada kami keberatan dengan ahli, oh dia gini-gini, tapi nanti hakimnya akan menentukan, oh silahkan didengarkan saja. Nah nanti kalau sesuai mungkin pihak terlapor mau walk out ya silahkan aja. Itu kalau di sidang. Tapi kalau dalam gelar perkara, saya setuju Pak Arianto tadi, dengarkan saja. Bahkan kalau mau dari pihak terlapor, mau menghadirkan ahli juga, asal diperbolehkan oleh Barreskrim kan nggak apa-apa gitu. Ya itu jadi santai-santai saja. Dan ketidak satu penolakan tadi sah saja. Saya itu sudah lebih dari 25 tahun menjadi ahli baik di kepolisian, di persidangan maupun sampai ke level yang paling tinggi sampai kapanpun sidang dimanapun oke-oke aja ya Bang Rifai. Jadi ini ada masalah bukan cuma soal gelar pendidikan, sertifikasi kan juga banyak. Jadi saya kira nggak apa-apa lah. Saya mengamini saja. Saya saja kalau untuk orang yang nggak mengerti Mas Yuno. Oke, Bang Ray, tapi kalau menarik ahli tadi telematika ini kan tadi analogi Bang Rifai bahwa ini kan bentuknya fisik analog. Ya. Kenapa kita perlu menganalisa dari telematika? Harusnya ya tadi fisik bukan sesuatu yang let's say digital gitu Bang Roy. Saya memang ahli. Ya sebutan saya kan dikenalnya saya ahli telematika. Tapi saya sebenarnya awal ahli multimedia. Multimedia itu ya analog, ya digital, ya semuanya. Saya pengajar lebih dari 20 tahun di bidang multimedia. Multimedia itu multimedia baik fotografi, kemudian videografi, kemudian graf yang ada. Jadi gambar fisik pun iya. Jadi artinya nggak ada masalah lah. Nggak apa-apa, itu keberatan silakan saja diajukan. Yang jelas kami punya kualifikasi, kami punya potensi itu. Santai aja Mas Yuno, saya kan bisa kalau memang keberatan boleh aja keberatan. Jadi multimedia / telematika bisa juga ya Bang Roy ya? Iya. Oke. Lihat ya, saya mulai tahun 90 sudah dari itu udah foto. Mulai dari kamera analog ya, kamera slide sampai dengan kamera gelap. Kemudian benda fisik. Baik Bang Roy. Juga belajar mata kuliah publisitas juga. Oke. Saya ke Bang Rifai. Bang Rifai silakan. Iya, kembali ya, terkait ahli kan kita juga bukan sekali dua kali ya pemeriksaan bukti-bukti palsu itu ditangani oleh Puslapor. Di dalamnya itu biasanya menangani sarjana kimia, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan digital, ya. Dia sarjana ilmu terapan, itu dan mereka juga bukan polisi, rata-rata tuh ilmuwan, memang peneliti-peneliti. Yang saya tahu Barreskrim sendiri, Puslapor itu sudah terakreditasi, dia selalu disertifikasi oleh lembaga KAN juga setiap tahunnya, tidak hanya peralatan maupun orang-orangnya. Jadi saya lebih percaya kepada ahli-ahli yang memang menguasai ilmu forensik konvensional ya, bukan ke digital. Kalau digital nanti semua penyakit kanker juga ya Bang Roy bisa periksa nanti. Kalau semua serba bisa didigitalkan gitu. Ya enggak lah. Ya, balik lagi kita harus tahu diri di mana bidang kita kan harus begitu. Saya kasih gambarannya kayak tadi aja. Kalau mau lihat mobil misalnya mobil bekas ini yang pernah tabrakan atau tidak, ya kita lihat dari bodinya ada debu atau tidak. Kalau mobil bekas, saya di mobil bekas di penggemar mobil kuno Indonesia. Saya adalah penasihat di klub Mercedes-Benz. Kalau itu saya oke juga. Ayo juga. Iya, mengkajinya kan melihat fisiknya gitu loh. Itu maksud saya ke situ ya. Jadi saya nggak ada personal ya. Coba kalau ingin, saya lebih senang teman-teman TPUA membawa ahli yang betul-betul menguasai forensik analog. Itu mungkin masih bisa tapi dan itu independen ya. Sebagai contoh nih Bang, Polda sudah memeriksa 7 ahli. Apakah ahli-ahlinya berkoar-koar di media? Tidak, mereka diam semua. Karena harus ahli seperti itu. Diam, nanti di sidang baru menjelaskan pada hakim. Mereka sudah 7 ahli, multi ilmu, ya ahli-ahli pakar-pakar. Tidak pernah tahu identitasnya siapa, saya pun nggak tahu. Tidak teriak-teriak di media juga. Itu yang namanya benar ahli. Jadi saya kembali lagi ini, kalau mau diselesaikan secara hukum, maka saya berharap ya Barreskrim maupun Polda mendudukan ini dengan cara-cara hukum gitu ya. Karena kami juga bisa melakukan keberatan kalau cara-caranya ini di luar hukum. Demikian. Baik, Pak Arianto tadi menyebutkan bahwa sebenarnya nanti gelar perkara akan membuka semuanya untuk diberi kesempatan untuk berbicara dan didengarkan. Seperti nanti kan penyidik juga akan menentukan apa. Kalau tadi concern dari Bang Rifai misalnya, ketika ahli yang dihadirkan ini tidak independen, mungkin dianggap ya, atau pakar yang mungkin bukan sesuai bidangnya, apakah
hal ini juga nantinya jadi pertimbangan untuk penyidik mendengar keterangan itu, atau mungkin tadi seperti Pak Arianto semuanya bisa didengar, semua ditampung lah gitu Pak Arianto? Estimate saya ya, kalau saya dulu ini estimate karena saya bekas penyidik ya. Kalau saya menyelenggarakan gelar seperti itu, saya hanya pengen tanya aja apa yang Bapak ingin sampaikan gitu. Apa buktinya apa? Saya catat semua itu buktinya begini. Saya ahli apa. Saya tidak akan mendebat bahwa itu ahlinya memenuhi syarat apa tidak itu. Enggak akan saya tanyakan itu. Hanya saya tanyakan apa yang bisa sampaikan. Kalau buktinya apa, buktinya nanti baru dibahas kemudian setelah tidak di dalam gelar itu. Kalau membahasnya di gelar itu kan nggak ada waktu. Jadi semua ditampung, tapi kemudian akan dibahas oleh Barreskrim sendiri gitu. Akan menentukan, oh ini bukti yang diajukan ini adalah memang bisa dimasukkan dengan bukti untuk menurut undang-undang. Oh ini saksi ahli ini memenuhi syarat untuk menjadi kesaksian ahli. Itu nanti ditentukan oleh Barreskrim itu, tidak seketika itu gitu. Jadi kira-kira yang akan terjadi seperti itu Pak. Jadi menurut saya sih tidak terlalu risau dengan adanya gelar ini. Tapi yang penting saya adalah dengan adanya gelar ini maka langkahnya berikut terus berjalan Pak ke depan ini. Apakah ini penyelidikan dibuka kembali atau tetap ditutup? Dan kemudian yang jelas yang Metro itu akan segera berjalan, tidak usah menunggu dari hasil gelar ini gitu. Saya kira itu pendapat saya. Oke, Pak Arianto, berarti harus ada bukti kuat baru ya agar nanti bisa dibuka kembali. Ya, bukan bukti kuat Pak. Bukti yang memang dinilai sebagai alat bukti yang berlaku untuk di pengadilan. Gitu Pak. Dan itu yang menilai itu adalah nanti hakim. Penyidik hanya mengira-ira aja kalau bukti ini kira-kira masuk akal, ya pasti akan dimasukkan. Begini apa adanya. Pasti penyidik akan mencatat apa yang ada aja Pak, tidak sampai tercecer gitu. Supaya hakim objektif nanti gitu. Jadi kayak gitu kira-kira Pak. Baik. Waktunya singkat sekali. Saya masih punya banyak pertanyaan untuk Bang Roy dan juga Bang Rifai. Tapi waktu kita terbatas. Terima kasih untuk obrolan sore ini ya. Perspektifnya masing-masing kita hormati. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Rifai, Bang Roy, Pak Arianto, sehat-sehat. Terima kasih. Amin, terima kasih. Amin. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, masih terkait ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang peninjauan kembali PK kasus ujaran kebencian terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Pardiman selaku pengacara Bambang Trimulyono menilai adanya khilafan hakim dalam memutuskan kasus Bambang Trimulyono. Menurut Pardiman, konten podcast Gus Nur dan Bambang Tri tidak menimbulkan keonaran di dunia cyber. Kasus berawal 2023, Bambang Tri membahas ijazah palsu Joko Widodo dalam podcast di kanal YouTube Gus Nur 13 Official, milik terpidana lain Suginur Raharja atau Gus Nur. Bambang divonis penjara 6 tahun setelah mengajukan kasasi. Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan saat ini Bambang telah menjalani 2 tahun masa tahanan. Ya poinnya itu ada kekilapan hakim yang nyata dalam dia mengambil putusan itu. Termasuk putusan MK atau termasuk putusan yang di PN Solo kemarin yang terus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang pada waktu di Solo kan dia diputus dengan Undang-Undang tahun 46 itu tentang membuat keonaran yang akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi dibatalkan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan yang didakwakan dengan putusan yang di Solo, yaitu dengan Undang-Undang IT. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus importasi gula. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.